Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas tentang zikir dan keutamaannya, manfaatnya atau kegunaannya. Zikir atau mengingat Allah atau menyebut nama Allah adalah amal yang bernilai besar di sisi Allah. Sehingga setiap hari Jumat ketika khatib hendak turun dari mimbar, maka selalu mengingatkan tentang hebatnya nilai zikir menyebut nama Allah. Itu disebutkan di surah Al-Ankabut ayat 45, wala zikrullahi akbar, bahwa berzikir menyebut nama Allah adalah amal yang akbar, yang paling besar. Akbar itu namanya isim tafdil atau superlatif. Karena menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Paling besar nilai kebaikannya dan paling besar kemanfaatannya untuk kemaslahatan manusia. Dan itu banyak informasi Al-Quran yang menunjukkan betapa zikir itu adalah sesuatu yang akbar. Nabi Nuh dan pengikutnya itu selamat dari banjir besar. Ya, tidak ada banjir sebesar yang pernah dialami oleh kaum Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Tapi kenapa Nabi Nuh dan kaumnya selamat? Dengan zikir. Ya, sebagaimana disebutkan di surat Uhud 41. Ketika Nabi Nuh menaiki kapal, maka Nuh berkata, berzikir menyebut nama Allah, Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan kalimat Bismillahi majriha wa mursaha, maka Nabi Nuh selamat dari hantaman gelombang besar. Itu menunjukkan zikir itu adalah akbar, sesuatu yang sangat besar. Ya. Itu pasukan Talut ketika berhadapan dengan pasukan Jalut yang sangat kuat. Jalut yang tak pernah ada manusia yang mengalahkannya. Yang pasukan Talut itu jumlahnya kecil. Itu pun sudah lelah menghadapi pasukan yang besar dengan fisik yang sangat prima. Tapi pasukan Talut bisa menang menghadapi pasukan Jalut hanya dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu kata Allah. Pasukan Talut mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka mereka pun meraih kemenangan besar, sesuatu yang mustahil dalam hitungan matematiknya bisa tercapai. Nabi Musa ketika tersesat, lari ke Madian, datang ke negeri yang kita tidak kenal siapapun di sana, dalam status buron Fir'aun, maka Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhan selalu bersama saya dan pasti menuntun saya. Maka Nabi Musa pun mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan di Madian. Kenapa? Karena zikirnya menyebut nama Allah di bawah pohon. Nabi Yakub ketika berada dalam situasi sulit, 11-10 anaknya membohongi dia, terpisah dari anaknya Yusuf berpuluh-puluh tahun,
kemudian Nabi Yakub bisa kembali bersama anaknya hanya dengan kalimat wallahul musta'an, hanya Allah tempat saya minta tolong, dan dikembalikan semua anak-anaknya. Nabi Yunus ketika terjebak dalam perut ikan, dimakan ikan, ya, dibawa ke dasar lautan dalam tempat yang gelap, basah, dingin, pengap, sempit, sesak. Tapi Nabi Yunus kemudian selamat. Kenapa? Karena selama di perut ikan, Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka. Dengan kalimat zikir La ilaha illa anta subhanaka, Nabi Yunus pun selamat dari cengkeraman perut ikan. Itu buktinya, wala zikrullahi akbar. Ashabul Kahfi ketika diburu, hendak dibunuh, ya, satu negara ya, mengejar dia. Lalu dia bersembunyi di gua, maka Allah selamatkan di gua itu dengan cara menidurkan mereka selama 309 tahun. Kenapa mereka selamat dari kejaran pasukan yang sangat besar? Dengan doa, Rabbana hablana min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Itulah yang membuat mereka nyaman dari gangguan pasukan besar. Apa? Zikir. Itu menjadi bukti zikir itu adalah akbar. Itu perkara dunia. Dan itu sudah dibuktikan dengan banyak cerita dalam Al-Quran. Perkara akhirat. Misalnya dalam hadis yang sahih kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, meninggal dia, maka dia pasti masuk surga. Jadi manusia itu masuk surga hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia mungkin selama ini tidak ada ibadahnya, tapi ketika di akhir hayatnya dia mengatakan satu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu menunjukkan wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir menyebut nama Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Begitu juga dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, man qala hina yusbih subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah ma jaa ahadun yaumal qiyamah bi afdalamin. Siapa yang di pagi hari, dia berkata di pagi hari, apa yang dia katakan di pagi hari? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Setiap pagi dia baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali dia baca setiap pagi. Kata Nabi, tidak ada di hari kiamat manusia yang datang menghadap Allah yang lebih baik dari keadaan dia. Nanti manusia akan datang menghadap Allah dalam keadaan tertunduk. Wujuhu yauma izin khasyiah. Wajah di hari itu tertunduk. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Ya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Wajah di hari itu pucat, pasi, masam, ya, payah. Tapi kata Allah, tidak ada yang lebih afdal, yang lebih baik keadaan manusia di hari kiamat kecuali orang yang membaca zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi. Inilah menjadi bukti, ya, wala zikrullahi akbar. Nah, selain daripada, ya, kebaikan yang tadi, ya, keselamatan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu karena zikir, termasuk keselamatan nanti di akhirat yang paling pokok karena zikir. Nah, zikir itu ada pula manfaat-manfaat yang dirasakan untuk, ya, waktu yang cepat dan pendek. Apa itu? Pertama di surat Hud ayat 52. Ya, di surat Hud 52. Kata Allah, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi Allah menyuruh kita istighfar, ya. Jadi disuruh istighfar. Ini perintah, ya, Nabi Hud kepada umatnya, bangsa Ad. Beristighfarlah kalian. Kalau kalian mau beristighfar, pertama Allah turunkan hujan. Jadi ternyata kalau kita berzikir, mengucapkan kalimat istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, maka kata Allah, Allah akan turunkan hujan. Jadi negeri yang sedang paceklik itu karena mungkin ada dosa penduduknya yang sudah banyak, maka menurunkan hujan dengan apa? Dengan astaghfirullah.
Jadi dengan kalimat astagfirullah itu turun hujan. Itu hebatnya zikir. Dan wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Kalau engkau banyak beristighfar, Allah tambah kekuatan badanmu. Jadi para hadirin, Allah menjanjikan badan kita akan menjadi lebih kuat karena istighfar. Semakin banyak orang itu beristighfar, maka badannya akan semakin sehat dan kuat. Jadi astagfirullah itu zikir yang menguatkan fisik orang. Kenapa? Kenapa zikir bisa menguatkan badan? Begini para hadirin. Dosa itu kata Nabi mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat jiwa kita tidak tenang. Perasaan kita menjadi gelisah. Jadi kalau kita gelisah, maka itu tandanya kita sedang berdosa. Jadi dosa itu membuat hati kita tidak tenang. Kalau hati kita gelisah, jiwa kita tidak tenang, biasanya berdampak pada selera makan yang berkurang dan tidur yang tidak nyenyak. Bila tidur sudah bermasalah, makan sudah terganggu, biasanya daya tahan tubuh akan turun. Kalau daya tahan tubuh turun, maka serangan virus, serangan bakteri akan mudah dan penyakit akan datang dengan sendirinya. Jadi penyakit itu berawal dari imunitas tubuh yang lemah. Dan imunitas tubuh yang lemah berawal dari perasaan yang tidak tenang. Dan perasaan yang tidak tenang itu karena dosa. Maka orang kalau berdosa, maka tubuhnya akan lemah. Itu konsekuensinya. Maka bila dia istighfar, mengucapkan kalimat astagfirullah, maka hatinya tenang. Hatinya tenang, imunitas tubuhnya meningkat. Imunitas tubuhnya meningkat, maka daya tahan tubuhnya menjadi lebih. Maka badannya akan dikuatkan oleh Allah. Itu rahasianya kenapa kata Allah, beristighfarlah kamu, dengan istighfar itu wa yazidkum quwatan ila quwatikum, maka badanmu akan ditambah Allah kekuatannya. Itu menunjukkan wala zikrullahi akbar. Berzikir itu sangat besar nilainya, sangat besar kemanfaatannya, hingga kekuatan badan orang itu bisa ditambah imunitasnya lewat zikir-zikir seperti istighfar. Berikutnya, itu ada zikir yang Masya Allah, hingga para malaikat pun menjadi lebih kuat ketika dengan zikir itu. Itu diceritakan bahwa Arash itu ciptaan Allah yang paling besar. Itu makanya Arash itu disifatikan azim. Ya, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu pemilik Arash yang besar. Arash itu ciptaan Allah yang maha luas. Maha luas. Dan di Arash itu ada kursi. Jadi di Arash itu ada kursi. Dan kata Nabi, kursi itu yang berada di Arash itu, kalau bumi dan langit, ya, mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina zahrai falatin minal ard. Jadi kursi itu, ya Allah punya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, kita tidak tahu persis kursi Allah itu seperti apa, tapi disebut Allah punya kursi. Makanya wasi'a kursiyuhu. Nah, kursi Allah itu berada di Arash. Jadi Arash itu seperti istana dan kursi ada di sana. Bumi dan langit dan semua isinya, kalau diletakkan di kursi Allah, maka kata Nabi seperti cincin yang diletakkan di padang pasir yang luas. Itu kursi. Kalau bumi dan langit dan seluruh isinya diletakkan di kursi Allah, maka sama seperti cincin diletakkan di padang pasir yang luas. Saking besarnya kursi Allah. Nah, sementara kursi Allah yang berada di Arash
kursi diletakkan di aras, kursi diletakkan di aras, itu sama seperti cincin pula diletakkan di padang pasir. Coba ya. Kursi itu berada di aras. Berarti aras lebih luas. Kursi itu saking luasnya, bumi dan langit dan seluruh isinya diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Betapa kecilnya bumi dan langit dengan kursi Allah. Kursi Allah yang begitu luas di aras itu seperti cincin pula di padang pasir. Betapa luasnya, betapa besar dan luasnya aras Allah. Dan aras itu, kata Allah, ya disebutkan di surat Al-Haqqah ayat yang ke-17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma izin samaniyah. Ya, di surah Al-Haqqah 17, bahwa aras Allah yang besar itu dipikul hanya oleh 8 malaikat. Ya, dipikul oleh samaniyah, 8 malaikat saja. Jadi aras yang begitu luas, yang begitu besar, itu dipikul hanya oleh 8 malaikat. Dan ketika malaikat yang 8 ini diperintahkan memikul aras, maka mereka menolak. Menolak bukan berarti membangkang kepada perintah Allah, tapi mereka merasa tidak kuat memikul aras yang begitu besar. Yang langit dan bumi saja diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Itu kursi. Kursi itu di aras seperti cincin di padang pasir. Sekarang aras yang begitu besar harus dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Maka malaikat menolak. Kami tidak akan kuat memikul arasmu yang begitu besar. Maka Allah memerintahkan kalian wajib memikulnya. Supaya kalian bisa memikulnya, apa bacaannya? La haula wa la quwata illa billah. Jadi ketika para malaikat membaca la haula wa la quwata illa billah, maka mereka mampu memikul ars yang begitu besar, dan itu sampai hari kiamat. Ini menjadi bukti wala zikrullahi akbar, bahwa zikir menyebut nama Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Hingga para malaikat sekalipun yang memikul aras yang begitu besar, mereka sebenarnya tidak punya daya untuk memikul aras, tapi mereka mampu memikulnya hanya dengan kalimat zikir la haula wa la quwata illa billah. Itulah kenapa para hadirin rahasianya, kenapa setiap kita hendak pergi salat berjamaah mendengar panggilan muazzin, hayy 'alal falah, hayy 'alas salah, maka kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita dipanggil hayy 'alal falah atau hayy 'alas salah, maka kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena datang ke masjid memenuhi panggilan muazzin itu berat. Tapi kita akan bisa menjadi lebih kuat dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Itulah rahasianya para hadirin. Kenapa yang datang ke masjid itu tidak selalu anak-anak muda, tidak selalu orang-orang yang fisiknya kuat, boleh jadi orang lemah, yang sudah tua, yang sudah sepuh, tulang-tulangnya rapuh, tapi mereka bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena la haula wa la quwata illa billah yang mereka baca ketika mendengar sahutan panggilan azan tadi, maka itu akan menambah kekuatan fisik mereka, hingga mereka bisa datang lebih duluan, hingga mereka bisa mudah datang ke masjid walaupun kondisi fisiknya lemah. Kenapa? Allah tambahkan kekuatan untuk mereka dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dalam hadis yang sahih, ya, dari Ali bin Abi Thalib diceritakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, itu Fatimah, karena beratnya urusan rumah tangga, anak ya kecil Hasan dan Husain hampir sebaya, tidak ada pembantu di rumah, pekerjaan rumah tangga kita urus sendiri, capeknya Masya Allah, lelah, hari-hari Fatimah itu lelah. Maka suatu hari Fatimah datang ketemu ayahnya Rasulullah, meminta diberikan pembantu, karena Nabi memiliki budak-budak hasil perang, itu ada budak-budak. Maka Fatimah minta budak, ya ayahanda, bila saya satu orang pembantu ya untuk membantu rumah tangga saya, karena saya capek, hari-hari saya capek mengurus anak, mengurus urusan rumah tangga. Maka kata Nabi, mau tak engkau saya tunjukkan satu bacaan yang dengan bacaan itu engkau menjadi kuat menghadapi semua pekerjaan berat.
yang pekerjaan berat itu akan menjadi ringan kalau engkau membaca bacaan itu. Fatimah mau, ya ayahanda, hajarkan saya. Ya, saya akan baca itu. Maka kata Nabi, fakabbira salasan wa salasin, wasabbiha salasan wa salasin, wahmada salasan wa salasin, fahaza khairul lakuma min khadimin. Kata Nabi begitu. Engkau ketika sudah berada ke tempat tidurmu, iza awaituma ila firashikuma, kalau kamu sudah beranjak ke tempat tidur, ya, sudah berbaring di atas tempat tidur, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jika setiap malam engkau membaca itu, ini lebih baik dari pembantu manapun yang kau punya. Engkau ingin pembantu untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan rumah tanggamu. Ya, dan kalimat ini akan meringankan. Kalau para hadirin membaca setiap mau tidur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap hendak tidur, maka kata Nabi, dia akan kuat menghadapi semua beban tugas keesokan hari. Tidak ada ya persoalan pekerjaan yang dia akan merasa berat di pagi hari ketika di setiap malam dia membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali masing-masing. Ini menjadi bukti wala zikrullahi akbar. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.